Ah, Tuan Han. Aku tahu kamu tidak bisa menahan malam ini. Katakan saja, kemana kamu ingin jelajah malam ini? Aku hanya keluar membantu ayah mengambil anggur. Cuntu Mini benar-benar tidak berbohong. Kamu terlihat sudah siap sekali. Kalau aku tidak percaya, ganti yang satu lagi saja. Teruslah berbohong, benar kan? Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Oh, ayah. Hei. Sudah belajar trik baru ya? Siapa yang mengajarimu hal itu? Hei, bagaimana kabarnya? Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak apa-apa, tidak ada hal aneh. Baguslah begitu. Tidak kusangka bahkan pintu belakang gedung Lin Shui masih dijaga. Bagaimana kita harus mengatasinya? Waktunya hampir tiba. Oh ya. Ayo kita bergantian jaga. Ah. Uh. Ah, kakak kusir. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya lewat sini. Begitu ya. Bisakah kamu bawa aku masuk? Naiklah. Turunlah sini. Aku pegang kamu. Dan terima kasih, kusir. Namaku Ye. Oh, Aku akan melapor kepada Tuan Han. Apakah kamu sedang mengawasi tempat ini? Hati-hati. huh. Lihat jejak di kain ini, belum juga diperbaiki. Rusak lagi. Apa kain ini yang ada di atasnya? Apa noda yang ada di kain ini? Itu darah. Itu berasal dari jantung. Kamu bisa mencium baunya. Kakak Ye, kamu tahu banyak sekali. Jadi kamu bisa bantu aku cari kompor ini. Coba lihat masih ada darahnya enggak? Oke.
Nggak ada. Artinya orang ini masuk lewat jendela. Aku nggak sadar pas masuk nabrak rak. Terus bajunya nyangkut di ranting kayu. Dan dia terluka. Jadi ada darah di kainnya. Tapi kita nggak tahu kapan dia masuk. Nggak ada garis waktu. Sang Siucai pasti nggak mau ngaku. Nggak lebih dari 3 hari, ya? Teh kayu ini ada rasa darah segar. Artinya waktunya nggak lebih dari 3 hari. Kejadiannya tanggal 24. Hari ini tanggal 26. Betul. Kahye, bisa tolong lepasin buat aku? Ini bukti penting. Di depan kamu. Ini dia. Kalau gitu aku duluan ya. Kahye, ada apa? Ada sesuatu yang aku nggak ngerti tadi. Kenapa kamu keluar malam-malam begini? Ah. Aku dan Jinny baru pulang. Terus aku keluar sendiri mau makan sesuatu. Habis makan, pas pulang lewat gang belakang Lin Shui Building. Aku lihat kamu. Sebenarnya kita nggak terlalu dekat. Tapi kamu udah bantu beberapa kali. Sepertinya kamu sama kayak aku. Orang yang mau menghukum yang jahat dan menegakkan kebaikan. Sebenarnya, aku lihat kamu orangnya baik hati. Gampang banget ya kamu percaya sama orang asing? Kenapa bisa gitu? Nanti aku akan bantu sebisa aku kayak Kak Ye. Pegang prinsipmu. Kak Ye, berangkat kerja. Aku juga pergi. Hati-hati ya. Ham. Ah, siapa? Cewek kecil itu larinya cepat juga ya? Lepasin aku. Siapa yang bawa kamu pergi? Aku lari sendiri. Coba lari lagi. Oke. Hang. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Sao Laoki cuma suami istri. Sao Laoki sudah meninggal. Mertuanya yang jadi korban. Sekarang, mereka pasti sedang di kantor pemerintahan. Kenapa bisa ada orang di rumah mereka? Mertua apa? Orang juga punya nama. Bisa hormati nggak? Siapa namanya? Cuma aku merasa kamu kayak nuntut aku. Ada yang lari dari sana. Kenapa ada perempuan? Bukannya tadi bilang keluarga Zhao Laoki ada di kantor pemerintahan? Terus perempuan ini siapa? Aku nggak tahu. Siapa yang bisa lihat sejauh itu? Tapi laki-laki ini seharusnya dari militer. Maksud kamu apa? Dia sudah terbiasa cara memanjat dan naiknya. Petinggi militer terbesar di Bianzhou itu kamu. Terus dia kerja buat kamu? Ayo, aku kirim orang antar kamu pulang. Sini aku awasi. Kamu cari orang antar dia pulang. Iya, terima kasih, Tuan Han. Tuan Han, kamu mungkin gak akan anggap serius omonganku. Tapi kejadian hari ini, kamu harus ceritain satu-satu ke Tuan Kang. Kalau mau hukum atau hukum aku, kamu gak ada alasan. Aku mau bantu kamu itu urusanku. Kenapa sih, Yosek? Kalau aku mau hukum kamu kan Kapten Zichong Menshan. Kamu harus hindari kecurigaan soal pengadilan. Seharusnya gak bantu aku. Kamu harus jauhi aku setiap kali lihat aku. Di umurmu yang masih muda. Dari mana belajar hal gak berguna ini? Gak ada aturan,
nggak ada lingkaran. Kamu lagi ngajarin aku. Kamu nggak ada yang ditakutin. Nggak pedulin apa-apa. Tapi aku nggak berani. Kalau aku bahkan nggak bisa jaga batas hukum ini. Sudah jadi bahan tertawaan bertahun-tahun. Aku. Tuan Han, kamu kan jenderal. Nggak ada rasa hormat ke hukum? Nona, kenapa pulangnya semalam banget? Aku sekarat. Aku sekarat kehausan. Biar aku minum dulu. Astaga, kamu bikin aku kaget. Aku takut banget sesuatu bakal terjadi sama kamu. Suruh kamu periksa. Udah kamu periksa semuanya? Periksa deh. Ternyata Zhao Laoki beneran bukan manusia. Marganya bukan Zhao. Dia ganti marga keluarga Yu setelah nikah sama istrinya. Terus dia jadi beban. Iya, dia orang asing. Suatu tahun, turun salju deras dan dia kelaparan di pinggir jalan. Hampir mati. Zhao Wanduo yang nemuin. Baik hati nyelamatin dia. Orang tua Zhao. Cuma punya satu anak perempuan. Lihat dia orang asing. Sembarangan cari menantu. Siapa yang mau nikah? Langsung berubah sikap. Males-malesan sepanjang hari. Sering nyiksa dan marahin Zhao Wanduo. Gitu juga dia. Orang tua Zhao nggak peduli? Yah, dengar-dengar orang tua Zhao sama anaknya berontak. Tapi terus nggak tahu kenapa. Dia ancam mau cabut laporan. Terus, kedua orang tua Zhao meninggal satu persatu. Dua orang tua itu meninggal nggak sampai sebulan jaraknya. Setelah itu, Zhao Laoki makin jadi-jadian. Kalau dia bukan beban. Mungkin Zhao Wanduo udah lama diceraikin sama dia. Terus? Zhao Wanruo sama Zhao Laoki nggak sejalan? Jangan lihat dia kurus sendirian. Tapi jagoan bela diri. Dulu pura-pura lemah. Tahu nggak? Biar bisa ngambil hak milik keluarga Zhao. Beberapa tetangga bilang nggak tega liatnya. Beberapa yang ngomong jujur jadi korban dia. Nona, udah tahu mau ngapain? Zhao Laoki ini benar-benar penjahat besar. Hidupnya cuma ngerugiin orang. Kalau mati, bakal enjerat Nyonya Fang juga. Menurut hukum, dia bersalah. Jika kedua belah pihak tidak memiliki bukti yang konklusif, akankah terdakwa dijatuhi hukuman? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kamu cuma main-main saja. Kenapa kalian semua membicarakan saya satu persatu? Sudah berapa kali saya bilang? Jangan sembarangan berani menempatkan pasukan. Digunakan senaknya di pengadilan. Kalian harus punya rasa hormat pada hukum. Penggemar Chun melakukannya dengan benar. Dia masuk sebagai Songxi. Berbeda dengan sifat penyusupanmu sebagai komandan Istana Shuchong. Kamu bisa punya jabatan sebagai pejabat. Tapi kamu tak bisa memasukkan jabatanmu ke dalam kasus. Itu aturannya. Mengenai dia, saya akan menghukum Xiao Zheng. Oh, tolong jangan hukum dia. Lebih baik hukum saya saja. Saya tidak mengerti maksudmu. Katakan saja sampai saya paham. Nona, apakah kamu masih punya kemampuan mengingat? Tentu saja tidak. Dulu berapa sulitnya saya menghafal puisi-puisi itu. Bukan kamu tidak tahu. Ya, lalu bagaimana kamu ingat semua itu? Sebenarnya, pikiran saya juga awalnya bingung. Jadi saya mulai dari kalimat pertama. Ikuti logika semua orang, satu kalimat demi satu kalimat. Semua keluar begitu saja. Kamu tak perlu menghafalnya. Lalu cari tahu asal-usul hal ini. Hal-hal yang tidak wajar di pengadilan jelas terlihat. Ayah. Saya di sini, Ayah. Anda mencari saya. Saya sudah bekerja keras belakangan ini. Anak baik, ayah bawakan kamu sup. Ada petunjuk baru dalam kasus ini. Saya punya, tapi harus saya pikirkan lagi. Buat San Xiu Chai tak punya ruang untuk menolak. Tuan dan Nona. Lihat, Tuan Han datang. Ah, Tuan, hei. Tak perlu dikatakan.
Kami bukan orang luar. Maksud Tuan Han adalah, kamu dan ayahmu sama-sama orang dari istana Zichong. Jadi bukan orang luar. Begitukah maksudmu? Tidak, pasti bukan. Chun tahu segalanya tentang kamu dan saya tadi malam. Ayah. Tadi malam aku pergi ke rumah Sao Laoki untuk menyelidiki kasusnya. Aku sangka bertemu Tuan Han. Tuan Han membantu. Aku takut ayah khawatir. Jadi aku tak bilang padamu? Ini bukan contoh anak ini. Tidak ada cara untuk menuntutku. Jadi Tuan Han, siapa keluarga Zhao Laoki ini? Lihat wakil tim musim semi seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Orang-orang di rumah Zhao Laoki tadi malam. Aku takut Chun lebih mengenalnya dariku. Zhang Wunyang. Kekayaan. Mudah bagiku mencari orang di militer. Tapi orang ini melakukan hal seperti ini. Aku tak bisa memahaminya. Aku bilang tak heran. Lalu bagaimana San Xiucai tahu? Insiden antara Nyonya Fang dan Zhao Laoki. Oh begitu. Itu menjelaskan banyak hal. Tapi kenapa mereka di rumah Zhao Laoki? Di pengadilan. Tunggu saja kau melakukannya. Oke, Sekarang aku tahu semuanya. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaanku. apa yang harus kujawab? Siapa pria yang bersamamu tadi malam? Kak Ye, kapan kau bertemu? Beberapa hari lalu. Apa pekerjaannya? Kusir kereta? Pernah lihat kusir kereta yang bisa memanjat atap? Tidak. Bukan orang yang berjalan di dunia persilatan. Biasa saja tahu sedikit kungfu. Kau tahu apa itu Jianghu? Aku baca dan tulis di buku. Bukankah orang yang berjalan di dunia persilatan seperti Kak Ye? Dan kasus ayah sebelumnya. Aku keluar terburu-buru dan tak bawa uang perak. Semua uang yang diinjak Kak Ye. Dia selalu ada untukku. Kupikir adik kecil ini sangat membantu. Karakter seharusnya baik. Kutemukan orang-orang di Bianzhou benar-benar sederhana. Tuan Han, jika kau tidak ada urusan apapun, aku tidak akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Gadis kecil ini ingin mengusirku setelah memanfaatkanku, kan? Tuan Han, apa tujuanmu datang ke rumah kami? Aku ingin memberitahumu. Berhati-hatilah dengan keselamatanmu. Kau takut orang itu akan berbuat jahat padaku? Besok akan melihat, dia pasti akan dihukum bersalah. Jadi dia tidak bisa terus berbuat jahat. Aku akan menyiapkan orang di sekitar rumah keluarga Chun untuk melindungimu. Awalnya aku ingin melakukannya secara diam-diam. Tapi apa yang aku lakukan adalah hal yang terbuka dan jujur. Kawatomi, tolong jangan biarkan aku kecewa. Baiklah. Oke, tidak ada urusan lain lagi. Aku akan pergi dulu. Oh ya, benar juga. Tadi malam, Tuan Kang mengatakan hal yang sama persis sepertimu. Memang pantas disebut Tuan Kang. Aku baru menyadari. Kenapa kau selalu melihat kebaikan pada pria lain? Tuan Han benar-benar suka bercanda. Bukankah masalah ini sedang dalam penyelidikan? Tuan Kang pasti juga berpikir seperti itu. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, kau bisa meminta orang-orang yang melindungimu, membantu menjalankan tugas atau semacamnya. Aku tidak ingin bergantung pada kekuatan orang dewasa. Bukan karena aku tidak ingin bergantung pada orang dewasa. Jika orang dewasa bisa membuat dunia ini bergantung padamu, gadis desa ini tidak akan berkata apa-apa. Jika tidak, daripada bergantung pada kekuatan orang dewasa, lebih baik bergantung pada kemampuan sendiri. Lakukan hal yang lebih berguna. Dan membuat lebih banyak orang bergantung padaku. Suatu hari nanti, jika aku benar-benar bisa membuat dunia bergantung padaku, Maka aku secara alami akan bergantung pada orang dewasa. ingat apa yang kau katakan hari ini. Hei, kenapa kau menghela napas? Bukan apa-apa, aku hanya penasaran. Kenapa orang-orang Bianzhou sangat mudah mempercayai orang lain? Aku sedang mencari penggemar Cuntu lagi. Orangku menemukan tadi malam. Kusir yang dulu bersamanya memiliki keterampilan yang cukup hebat. Bertemu saingan cinta. Aku tidak bercanda. Aku curiga aku salah sebelumnya. Orang yang menyelidiki ruang belajar Chuyu dan bertarung denganku siang malam itu. Masih di Bianzhou. Kamu curiga kusir ini?
Jika kusir ini adalah orang yang kuduga, maka hubunganku dengannya sangat dalam. Kamu pergi ke rumah Chun untuk mengumpulkan penggemar Chun Tu. Hei, aku tidak berani menyebutnya. Dia mengidentifikasi kusir itu. Dia adalah kakak yang baik di dunia ini. Kamu bilang, Akankah Chun Tu menjadi orang yang peduli? umpan yang diatur di sekitar kita? Kurasa itu milikmu. Curiga lagi. Aku sudah menyelidiki detail penggemar Chun Tu sebelumnya. Dia tumbuh di Bianzhou. Hidupnya juga sederhana. Tidak ada yang salah jika pria yang mengambil batu tinta menemukannya. Mendekatiku. Ini agak rumit. Jangan sebut itu. Saat ini, Tidak ada bukti yang mendukung dugaanmu tentang kusir ini. bahkan jika ada bukti, dia adalah orang yang ingin kamu tangkap. Kamu juga tidak bisa membuktikannya. Apakah Chun Duanqi terkait dengan ini? Lagi. Chun Duanmei adalah gadis biasa dari Bianzhou. Dia bisa mengenalmu Han Wei. Bukankah lebih baik daripada mengenal orang Jianghu? Bukankah terdengar 100 kali lebih aneh? Kamu membela Chun Duan? Kamu orang yang tidak berperasaan. Dia sebenarnya membela penggemar Chun Tu. Apakah kamu masih Xiao Zheng yang kukenal? Aku fokus pada masalah, bukan orangnya. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, pergi. Cepat. Sesuatu. Tadi malam aku menemukan seorang pria di pasukan di rumah Zhao Laoqi. Ini terkait dengan kasus Ling Shuilou. Siapa itu? Kamu akan tahu besok di pengadilan. Dan Permisi, UM. Adik ipar Wan Ruo. Saya bawa camilan untukmu. Isi daging selek, lunak, lengket dan manis. Santai saja. Saya hanya ingin bicara denganmu. Kamu sangat ramah. Kamu tadi sangat terkejut. Kamu tidak menyangka saya akan datang kan? Sebenarnya, kamu datang ke sini. Saya datang sebagai perwakilan. Tidak apa-apa jika saya menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Kamu punya hak untuk menolak. Begitu juga nanti di pengadilan. Sudah lama tidak ada yang memanggil nama saya. Saya hampir lupa nama saya sendiri. Ya. Semua orang memanggilmu ipar atau keluarga Zhao Laoqi. Tapi Zhao Laoqi melakukan begitu banyak keburukan sebelum dia meninggal. Dan sekarang dia sudah meninggal. Saya rasa kamu seharusnya tidak ingin lagi hidup dengan nama keluarganya. Sebenarnya, kamu adalah saksi penting dalam kasus ini. Itu sebabnya saya datang langsung ke sini menemui MU. Kalau tidak, saya akan mengundangmu ke toko kue. Duduk di sana, kita bisa minum teh bersama. Kamu juga bisa makan camilan. Tito, kamu bisa membeli apa saja sesuai selera per onsnya. Kamu juga akan lebih nyaman. Saya baik-baik saja di sini. Sangat nyaman. Nona Chun sangat perhatian. Bupati Wan sangat baik hati padamu semua. Saya sudah menemui Zhang Gunyang sebelumnya. Mereka semua di penjara. Bupati Wan jauh lebih baik hati daripada Bupati Zhang sebelumnya. 100 hari sekali kami boleh keluar untuk berjalan-jalan menyegarkan udara. Kakak ipar, tanganmu sangat terampil. Polanya sangat indah. Polanya di bajumu juga terlihat bagus. Ini yang paling populer di lingkungan kafe akhir-akhir ini kan? Ya. Zhao Laoqi sering menindasmu sebelum dia meninggal. Kenapa dia mau membelikan kain sebagus ini untukmu? Sekarang dia sudah pergi. Apalagi yang tidak bisa kamu katakan? Apa yang kamu takutkan? Masih ada orang yang mengancammu. Tidak ada yang mengancam saya. Sebenarnya, dulu dia sangat baik pada saya. Kalau tidak, dia tidak akan mengajak saya makan di gedung Lin Shui. Sebenarnya, saya menemukan beberapa bukti baru. Sudah diminta untuk diperiksa. Hasilnya segera tersedia. Bukti apa? Tahukah kamu bahwa Zhao Laoqi punya luka di kakinya? Ada apa, Nona? Tiba-tiba sakit perut. Mari kita periksa ke dokter. Nona, saya akan ke dokter. Nona Chun, apakah kamu makan sesuatu yang buruk? Saya baru saja makan sedikit camilan. Apakah kamu makan yang lain? Telur? Kesemek dan telur saling bertentangan. Dimakan bersama akan membuat perutmu bermasalah. Waktunya Zhao Wanruo telah tiba. Mari kita kembali.
Makanan. 1H2H3H4H5 Hei. Kontrapoin. Mengapa Chun Shan tidak datang kali ini? Kembali ke kata-kata yang benar. Dr. Chun punya gugatan hukum. Dia libur hari ini. Dia cukup santai. Saya ditangkap beberapa hari lalu, beberapa hari lalu. Di masa depan, penyewa yang tidak bisa dipukul sekarang akan pergi ke pengadilan. Dia juga libur. Suruh dia tunggu harga dan datang padaku. Adalah untuk terus melatih pasukan. Positif. Tuan Han dan. Saudara-saudara, berlatihlah keras. Saya di sini untuk memberi kalian hadiah. Tidak perlu sungkan. Terima kasih, Tuan Han. Saya akan menunggu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Usahakan sebaik mungkin. Itu sangat bagus. Beritahu kamu sesuatu. Ikut aku ya. Terus berlatih. Tuan Han. Tuan Han membawa saya ke sini. Pasti ada hal penting. Hanya satu kata darimu. Saya kaya dan mulia, itu berarti menaiki gunung pedang dan turun ke lautan api. Hahaha Tuan Han. Kenapa bisa begitu? Bersihkan portalnya. Memang benar sakit perut ini disebabkan oleh telur dan kesemek. Untung saja kamu tidak makan banyak. Kalau tidak, bahayanya akan lebih parah. Dr. Dosevan, aku masih punya satu pertanyaan. Ada apa? Makanan apa yang tidak boleh dimakan bersama sup ikan ini? Aku membacanya di sebuah buku kedokteran. Dikatakan ada orang yang keracunan karena makan nasi emas bersama sup ikan. Tapi aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bunga emas. Sidang ketiga kasus Lin Shuilou akan dimulai. Setelah seharian, kalian berdua bisa menemukan bukti baru? Yang mulia. Jadi murid sudah memeriksa ulang semua bukti sepanjang hari ini. Nyonya Fang memiliki motif. Juga memiliki syarat dan waktu untuk melakukan kejahatan. Hanya mohon yang mulia untuk menghukum si pembunuh dengan berat. Memberikan keadilan untuk Xiao Laoqi. Keadilan pasti akan diberikan untukmu. Apa yang bisa kamu katakan, Fen Fu? Gadis ini sudah memikirkannya sejak kemarin, Yang Mulia. Bagaimana cara saya membuktikan bahwa Nyonya Fang tidak bersalah? Sekarang bukti yang ada tidak membuktikan dia bersalah. Tapi juga tidak menghilangkan kecurigaan terhadapnya. Larang saya, gadis laki ini berhasil menemukannya. Kalau ingin membuktikan Nyonya Fang tidak bersalah, aku hanya perlu mencari tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Menghilangkan kecurigaan. Banyak pengunjung di Lin Shui mengalami keracunan dan muntah pada hari itu. Zhao Laoqi bahkan meninggal karenanya. Hanya saja karena piring kaiba kurang dibersihkan. Bisa menimbulkan efek seperti itu. Jadi orang-orang berpikir ada yang salah dengan ikannya. Tanggung jawab secara alami. Juga didorong ke Nyonya Fang yang menjual sup ikan. Itu wajar saja terjadi. Bukan juga. Hanya karena sup ikannya beracun, bukan berarti ikannya beracun. Mungkin saja, aku tidak tahu apa yang ada di dalam sup ikan ini. Bahkan Nyonya Fang juga tidak tahu apa itu. Yang Mulia, saya mohon untuk memanggil salah satu saksi. Panggil Dr. Wen ke sini. Yang Mulia. Dr. Wen, boleh saya bertanya apakah para pengunjung pada hari itu mengalami muntah karena keracunan? Kamu sudah menanyakan ini. Kenapa repot-repet? Petugas ini memperbolehkan pertanyaan. Silakan lanjutkan. Laporkan pada junjunganku. Muntah karena keracunan. Jadi mereka keracunan karena taiba? Tidak juga. Ada beberapa obat yang memicu muntah. Efeknya mirip. Mirip keracunan secara tampilan. Contohnya, seperti guati lilu changshan oleander. Obat tradisional Tiongkok punya rasa khas. Semua orang tahu itu. Sup ikan hibiscus di Lin Shuilou harum dan kaya. Aroma bunga tersembunyi. Kalau ada obat tradisional campur di dalamnya, agak tidak masuk akal. Tapi kalau takarannya ringan, bau obat akan tertutupi. Kalau takarannya ringan, bisa bikin muntah. Tidak berbahaya. Lalu kenapa Zhao Laoqi mati mendadak di tempat? Sang Xiucai, jangan khawatir. Kita urus dulu soal keracunannya. Baru bahas kematian Zhao Laoqi. Junjunganku mau panggil saksi lain. Pekerjaan kasus ini. Diulang lagi. Legenda. Tuan, Boleh tanya? Setelah kamu periksa tubuh Zhao Laoqi, apa kamu periksa bukti lain? Sesuai perintah Tuan Yuan. Aku juga uji sup ikan dan muntahan yang kubawa. Masih bisa simpan barang bukti ini? Meski tak bisa jamin sama persis seperti hari itu. tapi belum sepenuhnya rusak. Wanita orang besar sedang cari kerja. Hanya untuk beri bukti baru. Bolehkah Yusuo dan Dr. Wen
Uji lagi muntahan Zhao Laoki. Tuan sama sekali tak butuh ini. Aku sudah alami di rumah sakit muntah. Ini omong kosong. Pemeriksaan Tuan di hari itu. Pasti ada kelalaian. Uji lagi hari ini. Pelaku pembunuhan bisa diadili. Bebaskan yang tidak bersalah. Harutoya. Kalau tidak ada yang ditemukan, kamu mengganggu jalannya persidangan. Mengulur-ulur waktu. Untuk dihukum. Wanita percaya pada penilaiannya sendiri. Kalau tidak ada hasilnya, gadis desa ini bersedia diurus orang dewasa. Dr. Yu Zuofen. Kalian berdua langsung periksa sekarang. Ya. Orang dewasa. Kami sudah periksa ulang. Bagaimana caranya kembali ke orang dewasa? Kami periksa lagi. Temukan jahe cincang yang dicurigai di kolam ikan sebelumnya. Dicampur dengan guati cincang. Untuk dimasukkan ke ikan yang sudah direndam semalaman. Warna dan bentuknya sulit dibedakan. Harus dilihat teliti baru ketahuan. Nyonya Fang pura-pura pakai jahe dengan labu tanah. Sebabkan keracunan banyak orang. Dia juga racuni Zhao Laoki sampai tewas. Bukannya San Xiu Chai sudah bahas dengan Dr. Wen? Obat ini harus berat baru tercium baunya. Harus ringan baru bisa ditutupi. Karena ringan, masa bisa meracuni orang? Para tamu makan semua rakus hari itu. Kalau suhu bau, masa tidak ada yang mencium? Tidak peduli obatnya ringan atau berat. Itu semua karena kelalaian. Walaupun belum pasti pembuat obat adalah pelaku pembunuhan. Tapi punya hubungan erat dengan kasus ini. Kita harus cari dia. Obat apapun. Harus masuk ke dapur. Itu setelah Nyonya Fang buat ikan Taiwan dicincang jadi ikan giling. Harus terjadi semalaman. Karena ikan ini perlu direndam semalaman biar enak. Labu berubah warna. Sangka jahe. Orang ini juga perlu tahu tinju dan kungfu. Kalau tidak, tembok halaman Lishui setinggi itu. Kalau memasukkan sadarkan para penjaga, itu tidak mungkin. Itu jelas obat yang diberikan Nyonya Fang sendiri. Kenapa harus repot-repot memanjat tembok? San Xiu Chai, aku baru saja mau menjelaskan semuanya kepada tuanmu. Kenapa kamu terus menyela bicara? Jangan-jangan kamu ada hubungan dengan si pembunuh? Kalau kamu menyela lagi, aku akan suruh orang menampar mulutmu. Silakan lanjutkan. Tuan sudah periksa dengan sangat jelas hari itu. Pintu dan jendela dapur kecil masih utuh. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Itu artinya orang ini ahli membuka kunci. Nah, pertanyaannya di sini. Kenapa orang ini melakukan hal itu? Apakah dia yang sebenarnya dari gedung Lin Shui? Ini menghancurkan apa nama gedung Lin Shui? Atau dia punya dendam dengan Nyonya Fang? Dan mau menjebak Nyonya Fang dengan sengaja? San Xiu Chai mengalami kecelakaan keesokan harinya. Terlalu kebetulan sekali. Apa yang saya katakan tadi? Nona tahu semuanya. HMPH. Ya, memang ada yang tidak beres di sini. Tuan, wanita ini mengaku bersalah. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Saya wanita yang masuk ke gedung Lin Shui malam kemarin. Tapi saya Tuan, demi upaya saya yang mencari petunjuk. Berikan hukuman yang ringan saja. Kenapa kamu tidak bangun dan berterima kasih kepada Tuan? Tuan, ini yang dibawa oleh wanita rakyat. Apa ini? Tuan, ini adalah rangka kayu di dapur kecil gedung Lin Shui. Tepatnya, ini adalah cabang dari rangka kayu yang dibungkus kain lap. Kain lapnya sobek, terjerat di cabang kayu itu. Menurut pendapat saya, ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh orang yang memberikan obat. Cukup untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Apakah rangka kayunya rusak hari itu? Rangka kayunya dihancurkan oleh benda berat hari itu. Menyebabkan bagian bawah balok kayu putus. Karena pada saat itu terlalu ramai. Jadi tidak langsung ditangani. Ini cocok dengan cabang kayu pada rangka milik Tuan panjangnya 3 inci. Lebih tajam dari pisau tajam. Orang-orang mengira ini adalah suara hati yang bersalah. Setelah apoteker menggerakkan tangan dan kakinya, lari ketakutan. Tidak terbiasa dengan medan dalam kegelapan. Jadi menabrak cabang kayu. Celana robek, menusuk kakiku, meninggalkan kain lap dan noda darah. Tuan, Anda bisa mengujinya dan akan tahu. Pembantaian. Tuan, memang ada luka ringan di paha almarhum Zhao Laoki. Ada duri kayu di otot yang belum dicabut. Lukanya juga tidak rata. Ada bekas seperti jarum di tepinya. Dilihat dari keropeng luka, paling banyak 1 atau 2 hari sebelum meninggal. Bawahan saya baru saja memeriksa cabang kayu dengan cermat. Dapat disimpulkan bahwa luka di kakinya berasal dari cabang kayu itu. Jadi, racun Lin Shui Lou mungkin dilempar oleh Zhao Laoki. Harap perhatikan. Bahkan jika luka Zhao Laoki cocok, itu hanya berarti dia pernah ketungku. Zhao Laoki selalu mencuri ayam dan anjing. Bagaimana Anda tahu dia meracuni dan tidak mencuri? Silakan panggil saksi ketiga dan keempat. Yan Hua dan Peu Dalang.
Zhao Laoqi membeli guati di toko pada malam tanggal 23 bulan ini. Dan jubah kecil. Karena toko memiliki catatan pengiriman dan penerimaan. Jadi ada buku catatan untuk diperiksa. Apakah Anda yakin pembelinya adalah Zhao Laoqi? Kecil oke. Karena Zhao Laoqi sering mengganggu tetangganya. Aula Yanhua kami tidak jauh dari rumahnya. Dia sering membeli obat tanpa membayar. Jadi yang kecil terlalu mengenalnya. Apakah dia memberi Anda uang kali ini? Ya, tapi ekspresinya sangat aneh saat itu. Tamu, obat Anda. Sepertinya takut dilihat orang lain. Tuan Yanhua membuktikan bahwa Zhao Laoqi membeli tanah melon. Dan Peu Dalang dapat membuktikan bahwa Zhao Laoqi memiliki kemampuan untuk memanjat tembok. Peu Dalang, beritahu tuannya. Tuan, Penjahat adalah tetangga Zhao Laoqi. Bingung sebelumnya. Melihatnya dengan ilmu bela diri. Sangat iri. Disebut sebagai teman baik. dia juga menunjukkan di depan penjahat. Meski bukan kornice. Tapi tembok tinggi dua orang itu juga naik turun bebas. Dan dia punya seni membuka kunci. Gembok tembaga biasa. Yang dia butuhkan hanya tek tembaga. Bisa dibuka dalam sekejap. Tak meninggalkan jejak. Sekarang buktinya semua ada. Membuktikan Zhao Laoqi adalah peracun. Tak ada hubungannya dengan Nyonya Fang. Tidak. Masih ada keraguan dalam kasus ini. Dr. Wen, bisa guati meracuni orang? Mungkin tidak. Kamu tidak bisa menambah. Benar, aku belum memverifikasi itu. Tapi bau obat guati lebih besar. Harus ringan untuk menutupinya. Jadi tidak banyak guati di kolam. Bahkan jika Zhao Laoqi melempar ladang melon karena kebencian pribadi. Menjebak Nyonya Fang. Itu hanya membuat orang muntah dan diare. Chu Tomi juga bertanya sebelumnya. Mengapa pria 70 tahun itu hanya muntah setelah makan sup ikan? Dan Zhao Laoqi yang kuat makan sup ikan. Dan dia meninggal. Ini memang misteri yang belum terpecahkan. Dan Zhao Laoqi sekarang mati tanpa bukti. Benar. Kecuali musim semi disediakan lagi. Zhao Laoqi diracuni sendiri. Bukti nyata. Atau pembunuh baru muncul. Mengaku dan mengungkap metode peracunan. Jika tidak, wanita ini masih dalam kecurigaan serius. Bagaimana jika dia tahu Zhao Laoqi mendarat di ladang melon? Dan dia membunuhnya. Jadi aku bisa memilih diri sendiri. Apa yang dikatakan San Xiu Chai sangat benar. Ini memang misteri terbesar kasus ini. Jadi kamu ingin menyerah? Dewasa dan gadis ingin sepanci sup ikan. Sekarung beras. Seekor domba gemuk yang akan disembelih. Dan 1 ember bunga emas. Untuk apa kamu membutuhkan semua ini? Ini semua berkaitan dengan kematian Zhao Laoqi. Tuan, tolong. Tolong aduk sup ikan, nasi dan bunga emas menjadi satu. Beri makan ke domba itu. Yang mulia, Domba sudah memakan makanan di dalam panci. Tidak lama kemudian, dia langsung berguling-guling di seluruh lantai. segera mati. Nona Chun, Apa yang terjadi di sini? Tuan dan Nona pergi ke rumah Zhao Laoqi. Menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah sarang lebah kosong di bawah atapnya. Ada bunga dan tanaman yang sudah dipotong di sudut. Resepturnya terlihat. Tempat itu dulunya ditanami bunga emas. Dan bunga emas bertentangan dengan sup ikan dan nasi. Jika dicampur menjadi satu, akan menjadi racun yang sangat mematikan. Zhao Wanru, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang harus dikatakan? Tapi memang keluarga Zhao Laoqi pernah memiliki bunga emas. mungkin Nyonya Fang diam-diam mengamati. Dia melihat bunga emas milik keluarga Zhao Laoqi. Baru terpikir untuk menggunakan racun. Karena tidak ada bukti yang kuat. Jangan menunda-nunda lagi. Kamu orang yang baik hati. Lebih lagi kamu adalah istri lembut dan berbudi luhur. Tapi Zhao Laoqi tidak hanya menghina Emu. Dia juga menghina orang tua Emu. Kita semua merasa kasihan padamu. Betapa tidak bersalahnya Nyonya. Dia hanyalah seorang wanita. Kerja sendirian untuk mencari nafkah. Memikul seluruh beban gedung Lin Shui sendirian. Semua karyawan bergantung padanya untuk mendapat penghidupan yang layak. Zhao Laoqi sudah berbuat buruk padamu. Lalu apa salah yang dilakukan Nyonya Fang? Kamu membiarkan dia mati sia-sia untuk menanggung kesalahanmu. Lalu apa bedanya kamu dengan Zhao Laoqi? Tuan dan wanita itu mengaku. Memang benar, Zhao Laoqi pertama-tama ingin menjebak Nyonya Fang dari gedung Lin Shui. Memang benar saya wanita desa ini. Saya menggunakan racun dari bunga emas. Meracun suami saya. Tuan yang mulia, saya sudah dibujuk dan dipukuli oleh Chuntu Secret. Hari-hari pengadilan wanita. Hanya menjalani kehidupan manusia biasa.
Wanita ini puas. Daripada ketakutan, tapi juga melibatkan orang lain. Lebih baik mengaku saja. Kamu sudah mengaku. Petugas ini bisa langsung menjatuhkan hukuman. Tapi selalu ada awal dan akhir. Kamu harus beritahu petugas ini penyebab dan akibat dari masalah ini. Tidak ada sepotong daging yang baik pada ibu rumah tangga. Tapi itu bukan bagian terburuk. Aku ingin membawanya ke pengadilan. Tapi Zhao Laoki selalu arogan. Tidak ada perusahaan Song yang mau menangani kasusku. Dia tahu aku bergerak. Membuatnya lebih buruk. Tidak hanya memukulku. Dia memberiku obat. Membuatku melayani. Melayani teman-temannya. Awalnya aku harus menerima takdir. Jangan anggap dirimu manusia. Hanya benda yang berguna. Apa yang dia suruh aku lakukan? Aku lakukan apa? Dia bilang padaku hari itu. Tiba-tiba terpikir cara memeras Lin Shuilo. Jangan lupa sebentar. Begitu aku jatuh ke tanah, kamu akan menemaniku ke pengadilan sebagai korban segera. Kalau tidak, kota Nyonya Fang Dalam tidak akan tertipu. Aku manfaatkan ketidakhatiannya. Menambahkan bunga emas ke nasi. Hahaha hum. Lakukan saja. Apa gunanya hidup seperti ini? Orang tuaku dengan baik menyelamatkan nyawanya. Tak disangka, dia selalu memukul dan memaki. Dan mereka tidak memberi kami makan? Ayahku berdebat dengannya. Dia mendorong ayahku ke tanah. Kepalaku terbentur tangga batu. Darah mengalir. Sejak hari itu, dia sakit. Itu saja. Ibuku marah dan benci. Karena aku tak berani berkata-kata. Kematian itu sendiri. Pamanku sendiri tangannya dipotong. Sejauh ini tak ada ketidakadilan. Aku tidak menggugat adikku. Kasusku, kantor bupati terkenal yang bingung. Sudah kubilang tidak mungkin. Tuan, aku mengaku bersalah. Seseorang hentikan dia. Bawa dia berobat dulu. Ini pengembalian tomat gulaya. Tuan Yuan. Meski Zhao Wanruo dizalimi, tapi itu bukan alasan baginya untuk membunuh. Tuan, Apakah Tuan akan membelanya? rakyat merasa masih ada keraguan dalam kasus ini. Keraguan apa? Bunga emas sangat umum di kota ini. Tapi para gadis tumbuh besar di kota ini. Tapi aku tak pernah dengar bunga emas ini bisa jadi racun. Jadi kecurigaanmu adalah Zhao Wanruo. Jika metode halus seperti itu diketahui, maka dia sudah melakukannya sejak lama. Tuan bijaksana, jadi gadis desa merasa pasti ada orang lain di belakang Zhao Wanruo. Apa pendapatmu tentang orang ini? Mereka seharusnya segera tiba. Tuan Han sudah datang. Aku bawa orang. Aku datang tepat waktu. Tuan Han, wanita yang kau bawa. Sudah kukirim orang mengawasi rumah Zhao Laoki sejak pagi. Wanita itu mencoba kabur diam-diam. Kapten Ben menahannya dan membawanya ke sini. Sisanya. Mari kita dengar apa yang ditanyakan penggemar Chun. Pelaku pertama kasus gedung Lin Shui, Tuan, adalah Zhang Wuniang.
Apa buktimu untuk ini? Zhao Wanruo sudah mengaku. Kau masih mau menyangkal. Hei, sampah lagi. Zhao Wanruo, si pengecut ini, lebih sedikit capai daripada rugi. Zhao Laoki pantas tidak diperlakukan sebagai manusia. Orang tuanya pantas diseret sampai mati olehnya. Diam, cucu perempuan. Apa yang sedang terjadi? Para hadirin sekalian, setelah Zhang Wuniang menfitnah ayahku tanpa alasan, aku meninggalkan Bianzhou keesokan harinya. Tentu saja, ada yang muncul dari tembaga masak dan menyiapkan tempat untuknya. Pria itu menolak muncul untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi dia keluar sendirian. Sayangnya, aku bertemu Zhao Laoki. Zhao Laoki itu bajingan. Ingin membajakmu. Berkonspirasi melawanmu. Kau tentu tak ingin melindungi diri seperti Zhao Wanruo. Banyak cara. Tak hanya menyelamatkan diri. Dia juga berkomplot dengan Zhao Laoki. Aku tahu istrinya tertarik padamu. Hanya ingin sengaja membalas dendam atas dendam lama Nyonya Fang. Kau tak punya penampilan Nyonya Fang. Juga tak punya kelembutan Zhao Wanru. Zhao Laoki pasti tak akan menggigit mereka seperti itu. Menggigitmu. Membangun merencanakan racun. Mendapat untung besar. Tentu saja dia akan. Lalat tak menggigit telur tanpa celah. Nyonya Fang menggunakan penampilannya untuk menggoda orang di mana-mana. Membuat semua pria berharap padanya. Berkeliling di sekitarnya. Zhao Laoki pantas diperlakukan buruk padanya. Sungguh disayangkan. Mengapa dia tidak diracun? Aku memberi Zhao Laoki ide. Bagaimana? Bicara itu ilegal? Kau tak bertobat. Guna Zhao Wanru. Sekali mendayung buat 3 bulan terlampaui. Lagi-lagi memfitnah Nyonya Fang. Lagi-lagi meracuni Zhao Laoki. Kau pikir tidak melakukannya? Apakah orang dewasa tak bisa berbuat apa-apa? Bagaimana kau tahu? Bisakah ada bukti? Tidak. Gadis desa hanya tahu 2 orang tinggal di rumah Zhao Laoki. Sisanya diluncurkan sendiri. Siapa sangka wanita beracun ini akan mengakuimu sendiri. Zhang Wuniang dilarang berbuat keributan di pengadilan. Zhang Wuniang jelas punya kesempatan pergi. Tapi tetap memilih tinggal. Menurutku kita harus bertanya pada Letnan. Beri aku kekayaan. Itu dia, itu dia. Orang yang kamu bicarakan itu dia. Sudah waktunya urus kamp militer Bianzhou ini. Wakil Kapten, apa hubunganmu dengan Zhang Wuniang? Apa kamu tahu soal kasus ini? Kekayaan Tang Xia. Ada yang mau kamu katakan? Tuan Han, bawahan ini tak bermoral. Mohon hukum Tuan Han. Fu Duozeng hanya memuja Tuan Han. Jangan memuja Tuan Yuan. Artinya berselingkuh dengan mertuaku. Tak ada hubungannya dengan kasus ini. Ya, kalau begitu. Kesalahan Zhang Wuniang sudah jelas. Hukum pancung sesuai aturan. Zhang Wuniang, tahu kenapa aku selidiki tuntas kasus ini? Karena dulu kamu jebak ayahku. Anak terhadap orang tua seperti ini. Orang tua terhadap anak. Aku khawatir ada perubahan ditambah. Kalau aku ada urusan, ayahku pasti bakal pertaruhkan nyawa selamatkan aku. Anakmu gimana? Zhao Laoki pantas mati. Tapi siapapun boleh. Kamu tak boleh langgar hukum. Ini gunanya hukum. Harusnya, pelaku pertama dihukum mati sesuai aturan. Meski kamu bisa punya anak. Eksekusi dalam sebulan. Tapi pernahkah kamu rencanakan untuk anak perempuan? Apa pria itu bisa diandalkan? Kalau kamu mau ceritakan sebab akibat kasus ini, aku janji cari rumah baik untuk anakmu. Setidaknya biar dia tumbuh aman. Dan kamu punya pengakuan. Hukuman bisa dikurangi 1 hingga. Dari pancung jadi gantung. Jasa tetap utuh. Dan kamu tak perlu ke tempat eksekusi. Tak ada kerumunan. Setidaknya kasih muka untuk anak. Aku serius. Tak boleh bohong di pengadilan. Kalian semua saksikan ini. Pikirkan saja pria itu. Is it really worth it? He used you against my father. When you have no value, drive you away. You still want to have children for him? The deputy is just calculating.
It's a pity that if you had treated him well in the first place. He won't be kidnapped by Zhao Laoki either. We won't find out. Suedo himself. Ya, dia. My lord, this has nothing to do with me. It's all this bitch. It was all done by this bitch alone. My lord, she has nothing to do with me. Adults. Be clear. Adults don't roar in court. Adult. The woman from Chundashan. It is indeed directed by wealth. The woman talk a wrong step by step wrong. Commit an unforgivable sin. The women are willing to be honest about everything. It just asks adults to be merciful. Save the women's children. Bitch. Bitch, he killed you. Take her to me. Don't discourage my city guard here. Kill you. The adult Zhang Wunyang is pregnant. Please give me a seat. Kuasi. Wealth is jealous of Spring Mountains. To be afraid that you will not protect my position. He is also jealous of the close relationship between Chundashan and Lady Fang. So sacrifice my reputation to Frame Chundashan. Apakah Anda mengatakan jika I can't hold this position? It won't be easy for you and your children in the future. Girl, why don't you help me? So I said yes. But I found out later. He is thinking of another woman. Dia Niles again. How many times have I told you? His golden fish soup is mixed with rice. It's toxic. A person who spends all day in the kitchen. Apa yang kamu lakukan dengan semua hiasan berlebih ini? Lihat Nyonya Fang. Betapa indahnya bisa tetap bersih. Semua ini. Ini semua karena Nyonya Fang. Kalau bukan karena aku yang kaya dan bangsawan yang menginginkannya, bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku hanya bisa memanfaatkan kesempatan, menjeratnya dan memasukkannya ke penjara. Hanya dengan cara ini niat untuk dapatkan hartanya bisa gagal. Fokus padaku, berbaik hati pada anak-anak kita. Jadi aku menipu Zhao Laoki untuk memeras Lin Shuilong. Zhao Wanruo juga diinstruksikan olehku perempuan ini. Semua dosa ini aku perempuan ini yang tanggung. Yang mulia, aku perempuan ini tahu dosaku. Dosa ini tidak bisa diampuni. Aku hanya memohon kepada semua yang mulia di aula ini. Bolehkan aku perempuan ini melahirkan anak dengan lancar. Berilah aku kematian. Apapun alasannya. Bunuh. Eksekusi sesuai hukum. Ayo, bawa Fen Fusao ke pengadilan seperti Fang Fei. Pejabat ini sekarang menjatuhkan hukuman. Yang mulia tunggu. Ada apa denganmu? Sebelum kamu hidup sendirian, aku ingin membantu dua pembunuh. Zhang Wunyang dan Zhao Wanruo ingin berargumentasi. Keduanya sudah mengakui kesalahan korupsi dan pembunuhan. Apa yang masih mau diperdebatkan? Apakah ada dalam undang-undang yang mengatakan tidak boleh melakukan itu? Tidak juga. Karena sudah legal. Silakan. Meskipun Zhang Wunyang melakukan pembunuhan, tapi dia menyerahkan diri. Juga mengungkapkan dalang di balik layar. Pengurangan hukuman sesuai undang-undang. Tidak dihukum pancung, tapi dicekik. Dan dia bersekongkol membunuh Zhao Laoki. Dalam kasus hilangnya kebebasan pribadi. Setengahnya adalah paksaan. Jadi berdasarkan pertimbangan. Sudah ada situasi serupa sebelumnya. Dia dihukum pengasingan 3.000 mil. Zhao Wanruo membunuh suaminya. Semuanya harus diputarbalikan. Tapi dia melakukannya untuk membalas dendam orang tuanya. Hal ini diatur dalam hukum saya. Konspirasi dan pemberontakan. Tidak kekacauan sipil. Untuk semua kejahatan pertama. Meskipun Zhao Laoki meninggal, tapi kejahatannya tidak dihitung sebagai pembunuhan. Maafkan 10 kejahatan. Seharusnya diperlakukan lebih ringan. Jadi, kejahatan Zhao Wanru juga harus dikurangi menjadi 3 atau bahkan 4. Apa pendapat kedua orang dewasa? Ada aturannya. Dan hukuman yang sesuai itu benar-benar tepat. Baik. Petugas ini sekarang mengumumkan hukuman. Fen Fu Zhang Wunyang diperintahkan oleh orang lain. Membuat Chundashan difitnah dulu.
berniat membunuh Zhao Laoqi. Pelanggaran sebelumnya dihukum. Kejahatan kemudian harus dihukum sesuai hukum. Tapi karena pengakuan diri, kejahatan dikurangi 1 tingkat. Dan karena paksaan. Tunggu sebentar. Dihukum pengasingan 3.000 mio. Tidak kembali tanpa pengampunan. Anti korupsi Zhao Wan tampaknya diprovokasi oleh orang lain. Pembunuhan suami Zhao Laoqi. Tapi karena bencana Zhao Laoqi, desa membunuh Sisi. Pengampunan. Hukuman dikurangi menjadi 3 tahun penjara. Kejahatan menjual perempuan itu murni palsu. Dibebaskan di pengadilan. Tapi karena manajemen restorannya yang buruk, digunakan oleh orang lain. Hukum mereka sebagai pengunjung yang terkena dampak. Uang untuk membayar ramuan dan penyakit. Hukuman di atas. Jika tidak puas, Bisa mengajukan banding dalam 10 hari. Mundur. Nyonya Fang, silakan datang cepat. Tolong Tumi. Terima kasih atas kebaikan Anda. Silakan terima penghormatan kami. Silakan bangun cepat. Nona Chun, Nona Bai Chun. Penduduk asli musim, semi penduduk asli musim, semi penduduk asli musim semi. Bangun. Kakek, Nona, kamu sudah sadar. bagaimana dengan ayahmu? Ayahmu menunggu di sini bersamamu semalaman semalam. Dia sedang memasak sup ayam untukmu. Guoer, cepat pergi memberitahunya. Katakan saja Tumi sudah sadar. kakek, apa yang salah dengan saya? Dengar kata ayahmu. Kemarin kamu pingsan di pengadilan. Itu membuatnya ketakutan setengah mati. Kemudian kami meminta dokter untuk mengobatimu. Bukan pingsan, itu karena apa? Selesai menjalankan tugas. Begitu pikiran rileks, aku langsung tertidur. Hahaha, tertidur di tengah pengadilan. Bukankah itu menghina pengadilan? Oh, jangan khawatir. Bupati hanya kagum padamu. Semua orang tahu kamu tidak mudah. Ayahmu, Sudah menceritakan semua tentangmu hari-hari ini. Tumi kita sekarang sangat hebat. Hahaha, ini semua berkat kakek. Kasus-kasus yang ceritakan kakek ketika aku kecil. Aku berusaha dengan mendengar. Bukankah itu sangat hebat? Ini seperti mengasah pedang selama 10 tahun. Semangat pedang menembus cakrawala. wanita ini. Kupikir kamu sudah berkembang di segala bidang. Hanya kemampuan sastranya yang masih buruk sekali. Kakek, jangan keluar menjalankan tugas. Bantu aku belajar puisi di rumah. Hei, Keluarga kami adalah keluarga militer. ayahmu bertugas di militer. Aku juga harus menjalankan tugas di Yamen. Nanti kalau ada kesempatan untuk keluar dari militer, Aku akan punya lebih banyak waktu untuk bersamamu. aku tidak akan membiarkanmu menderita sendirian di rumah. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang menghitung. Melihat apakah keinginan kakek akan terwujud. Nah, Tuhan, sepertinya keinginan kakek sudah terwujud. Hahaha. Wanita ini haha. Kamu jangan selalu minum di halaman pada siang hari. Ini kan Yamen. Penampilanmu bagus sekali. Zheng, kamu terlalu kaku. Waktu kamu datang, ibumu khusus minta aku ajak kamu lebih banyak tertawa di jalan. Biar kamu lebih sering tersenyum sehari-hari. Pulanglah dulu. Nanti kamu harus traktir gurumu. Berapa meja makanan dan minuman yang akan kamu traktir? Orang di kota ini mau khawatir. Khawatir juga soal playbu. Kita kesini urusan bisnis. Kamu masih sempat ngomong ke ibuku ini. Xiao Zhang, Kenapa kamu tega banget? siapa yang aku khawatirin sama ibumu? Bukan buat kamu? Ibumu suruh kamu tulis surat dalam 3 hari. Sudah ditulis? Sudah dong. Beneran? Ada yang khawatirin kamu pergi. Ada yang jagain kamu. Pengen urusin semuanya buat kamu. Inilah artinya seorang ibu. Urusan bisnis dulu. Aku baru terima perintah rahasia. Dalam 3 hari. Kita berangkat ke Youshou. Berkasku belum selesai kubaca. Kamu kesini cari giok? Batu tintamu kan sudah diserahkan? Palsu.
Aku cuma punya 3 hari lagi. Sekarang ngapain? Ambil kipas musim semi.